17 Agustus 1945. Bukan cuma tanggal di kalender, tapi hari di mana bangsa ini menyatakan, kita berdiri di atas kaki sendiri. Setelah ratusan tahun dijajah Belanda dan Jepang, akhirnya Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur, 56, Jakarta. Nggak ada mikrofon canggih, nggak ada podium mewah, tapi semangatnya menggetarkan seluruh Nusantara. Dari proklamasi itulah Indonesia lahir sebagai bangsa merdeka. Tapi perjuangan belum selesai, karena kemerdekaan itu masih harus dipertahankan dengan darah dan nyawa. Kalau kita bicara soal keberanian, Surabaya punya cerita paling garang. 10 November 1945, kota ini berubah jadi medan perang besar. Rakyat, pemuda, dan tentara Indonesia angkat senjata lawan pasukan Inggris dan Nica yang pengen nguasain lagi tanah kita. Nggak ada kata mundur. Arek-arek Surabaya berani mati demi kemerdekaan. Bahkan Bung Tomo sampai turun langsung bakar semangat rakyat lewat pidato-pidatonya. Ribuan nyawa melayang, tapi satu hal jelas, dunia mulai sadar Indonesia bukan bangsa yang bisa dijajah lagi. Dan itulah kenapa 10 November kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Setelah perang di medan tempur, Indonesia masuk ke medan yang lain, meja perundingan. Tahun 1946, Belanda mulai kewalahan. Mereka akhirnya duduk bareng sama Indonesia dalam perjanjian Linggarjati. Disinilah Belanda akhirnya ngaku kalau Indonesia itu merdeka, tapi cuma buat Jawa, Sumatera, dan Madura. Sisanya masih pengen mereka kuasai. Meski banyak yang kecewa, pemerintah Indonesia tetap tekan perjanjian ini demi membuka jalan ke pengakuan kedaulatan yang lebih luas. Tapi seperti biasa, Belanda punya niat terselubung, dan konflik pun berlanjut ke babak berikutnya. Waktu itu, dunia mulai percaya hoaks Belanda. Katanya Indonesia udah nggak ada karena ibu kota Yogyakarta dikuasai mereka. Tapi tanggal 1 Maret 1949, pagi-pagi TNI bikin kejutan. Dalam waktu 6 jam, mereka kuasai kembali Yogyakarta lewat serangan umum besar-besaran. Ini bukan sekadar serangan militer, tapi pesan keras buat dunia. Indonesia masih hidup, dan benar aja, serangan umum 1 Maret jadi titik balik penting. Dukungan internasional untuk kemerdekaan Indonesia makin kuat. Tahun 1965, Indonesia terguncang oleh salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarahnya. Gerakan 30 September. 7 jenderal TNI dibunuh dan dikubur di lubang buaya. PKI dituduh jadi dalang. Sejak saat itu, terjadi pembantaian massal terhadap siapa saja yang dicurigai terlibat PKI. Ratusan ribu orang jadi korban. Peristiwa ini juga jadi awal kejatuhan Presiden Soekarno dan bangkitnya Soeharto dengan rezim Orde Barunya yang berkuasa lebih dari 30 tahun. Sampai sekarang, G30S PKI masih jadi kontroversi, dan misterinya belum sepenuhnya terungkap. Setelah 32 tahun Soeharto berkuasa, rakyat akhirnya bangkit. Tahun 1998, krisis moneter bikin harga-harga melonjak, korupsi merajalela, dan rakyat makin menderita. Mahasiswa turun ke jalan. Mereka kepung gedung DPR dan teriakan satu tuntutan, reformasi. Tanggal 21 Mei 1998, Soeharto resmi lengser. Sebuah era baru dimulai. Demokrasi dibuka lebar, kebebasan pers kembali hidup. Tapi perjuangan belum selesai, karena reformasi sejati belum tuntas sampai hari ini. Memasuki abad 21, Indonesia melompat ke era digital. Dari warung internet ke smartphone di tangan semua orang. Media sosial jadi senjata baru. Bisa buat gerakan sosial, tapi juga ladang hoaks dan polarisasi. Teknologi juga bawa kemajuan. Munculnya startup, fintech, content creator,
sampai edukasi online. Tapi tantangannya besar, kesenjangan digital, data bocor, dan etika di dunia maya. Indonesia sekarang punya peluang emas, asal kita bisa bijak dan gak lupa jati diri bangsa. Itulah 7 momen penting yang ikut membentuk wajah Indonesia seperti sekarang. Dari proklamasi yang penuh semangat, hingga tantangan era digital yang terus berubah. Sejarah bukan cuma untuk dihafal, tapi untuk diambil pelajaran dan jadi pijakan masa depan. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komentar pendapatmu, dan share ke teman-temanmu. Sampai jumpa di video sejarah Indonesia selanjutnya. Merdeka!